Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan nilai tegangan pada rangkaian RC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 ohm dan kapasitansi sebesar 1 mikrofarad. Keterangan berikutnya, jika tegangan antara dua ujung kapasitor adalah 10 cos 2000 T plus pi per 6 volt, pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan tegangan antara ujung resistor itu berapa volt. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi kita gambarkan di sini ada hambatan, kemudian ada kapasitor ya. Ini kita hubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, yang mana diketahui di soal bahwa untuk hambatannya ini nilainya 100 ohm, untuk kapasitornya ini nilainya adalah 1 mikrofarad. Ingat, mikro itu artinya dikalikan 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi nilai C itu adalah 10 pangkat negatif 6, satuannya farad. Kemudian di soal ini dari persamaan tegangan kapasitor kita dapatkan informasi yang pertama. Ini untuk kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut itu yang ada variabel T-nya ini, jadi nilainya adalah 2000 radian per second. Kemudian yang berikutnya, angka 10 di depan fungsi kosinus ini menunjukkan tegangan maksimum dari kapasitor. Jadi V kapasitor maksimum, nilainya adalah 10 volt. Nah, di soal ini yang ditanya adalah tegangan pada ujung resistornya itu berapa. Oke, ini kita tidak bisa langsung jawab ya. Jadi Sobat 100 ada beberapa step perhitungan yang harus dilalui. Pertama, karena di soal ini baru diketahui nilai kapasitansi dari kapasitor, dan kita sudah tahu nilai kecepatan sudut atau frekuensi sudut pada sumber tegangan AC ini, maka langkah pertama Sobat 100 tentukan reaktansi kapasitif. Ingat, formulanya adalah XC sama dengan 1 per omega kalikan C. Sobat 100 masukkan omeganya 2000, lalu kapasitornya tadi nilainya adalah 10 pangkat negatif 6 farad. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, XC itu sama dengan 1 dibagi dengan 2000 kalikan 10 pangkat negatif 6. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi di sini Sobat 100 harus paham ya, 1 dibagi 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan 10 pangkat 6 atau sama dengan 1 juta. 1 juta dibagi dengan 2000 itu hasilnya adalah sama dengan berapa? 500 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, terus bagaimana? Langkah yang kedua di sini Sobat 100 perlu hitung arus yang mengalir. Di soal ini yang diketahui adalah tegangan maksimum pada ujung kapasitor. Nah, terus kita tadi sudah hitung nilai reaktansi kapasitifnya. Sehingga dengan menggunakan hukum Ohm, kita peroleh bahwa arus yang mengalir itu nilainya sama dengan V kapasitor maksimum dibagi dengan reaktansi kapasitifnya. Tegangan pada kapasitor tadi adalah 10 volt, reaktansi kapasitifnya tadi adalah 500 ohm, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, arus maksimum itu sama dengan 10 dibagi dengan 500. Cara gampang menghitungnya gini Sobat 100. Jadi angka 10 dibagi dengan 5 ketemu 2 ya. Lalu ini di perhitungan kita sisa 1 per 100. 1 per 100 itu bentuk 10 pangkatnya adalah 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita peroleh nilai arus maksimum itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2, satuannya ampere. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai arus, di soal sudah diketahui nilai hambatannya 100 ohm. Sehingga kita bisa hitung tegangan pada ujung resistornya atau pada hambatan ini nilai tegangannya berapa. Jadi kita tuliskan di sini yaitu V pada ujung resistor pada nilai maksimumnya sama dengan arus maksimum kalikan hambatan ya. Masukkan arusnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2, hambatannya tadi adalah 100 ohm. Sehingga V pada resistor maksimumnya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kalikan 100. Ini cara gampangnya gini Sobat 100. 10 pangkat negatif 2 kalikan 100 itu hasilnya 1. Sehingga langsung kita dapatkan tegangan maksimum untuk resistor itu nilainya adalah sama dengan 2 volt. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya Sobat 100 harus hati-hati ya. Di soal ini diketahui persamaan tegangan pada kapasitor. Nah, pada kapasitor ini ada sudut awalnya, sudut fase awalnya yang pi per 6 ini. Nah, untuk mengerjakannya Sobat 100 harus paham diagram fasor ya.
Jadi kalau kita gambarkan bentuk normalnya, kalau tanpa sudut awal atau sudut awalnya 0, ini untuk tegangan resistor atau VR itu berada di sumbu mendatarnya atau sudut fase awalnya 0. Sementara untuk kapasitor itu arahnya ke bawah, ke sumbu vertikal yang negatif. Jadi catatannya di sini, apabila sudut fase awal untuk resistor itu 0, maka sudut fase awal untuk kapasitor itu adalah negatif setengah pi. Artinya jika dibalik ya, kalau kapasitor itu sudut fasenya 0, maka untuk resistor sudut fase awalnya adalah positif setengah pi. Di sini kita pakai radian ya Sobat 100, karena di soal ini diketahui untuk kapasitor sudut fase awalnya adalah pi per 6. Sehingga cara mengerjakannya gini, karena nilai sudut fase dari kapasitor adalah 2000 T per 6 pi, maka di sini kita tambahkan setengah pi ya untuk menentukan sudut fase pada resistor. Jadi sudut fase untuk resistor adalah 2000 T plus 1/6 pi plus setengah pi. Nah kita hitung ya, 1/6 tambah setengah. Ingat setengah ini bisa kita ubah ke bentuk 3/6 ya. Jadi 1/6 tambah 3/6 ketemu 4/6. 4/6 bentuk sederhananya adalah 2/3, sehingga kita peroleh sudut fase untuk resistor itu adalah 2000 T plus 2/3 pi. Oke, sampai sini Sobat 100 paham ya. Jadi ini tinggal digabungkan saja Sobat 100. Tegangan maksimum untuk resistor adalah 2 volt. Sudut fase untuk resistor adalah 2000 T plus 2/3 pi. Sehingga bisa kita jawab. Ini langsung jawaban akhirnya ya. Tegangan untuk ujung resistor adalah 2 cos 2000 T plus 2/3 pi dengan satuan volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di soal diketahui rangkaian RC, diketahui bentuk tegangan pada kapasitor dalam suatu persamaan ya. Jadi Sobat 100 catat dulu informasi penting yang ada di soal. Dari persamaan tegangan kapasitor ini nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai kecepatan sudut untuk sumber tegangan AC-nya. Nah dari nilai kecepatan sudut dan nilai kapasitansi kapasitor, langkah pertama Sobat 100 hitung dulu reaktansi kapasitif, yang mana formulanya adalah XC sama dengan 1 per omega C. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai reaktansi kapasitif. Nah langkah berikutnya, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai reaktansi kapasitif, Sobat 100 pahami ya, angka yang ada di depan, baik ini kalau nanti diketahui fungsi tegangannya itu bisa fungsi sinus atau fungsi kosinus, angka yang di depan untuk persamaan tegangan kapasitor itu menunjukkan tegangan maksimum pada kapasitor. Jadi kalau tadi Sobat 100 sudah dapatkan reaktansi kapasitifnya, langkah berikutnya gunakan hukum Ohm untuk menentukan arus yang mengalir, yang mana formulanya adalah arus sama dengan tegangan per reaktansi kapasitif. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu arus yang mengalir itu berapa ampere. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai arusnya, di soal sudah diketahui nilai hambatan pada resistor. Sehingga langkah yang ketiga Sobat 100 hitung tegangan maksimum untuk ujung resistornya, yang mana formulanya adalah V sama dengan I kalikan R. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai tegangan maksimum pada resistor. Nah ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat Sobat 100 harus paham ya, antara kapasitor dan resistor itu selisihnya adalah setengah pi. Jadi kalau di teori dituliskan bahwa untuk tegangan resistor itu mula-mula memiliki sudut fase 0, sementara untuk kapasitor memiliki sudut fase awal adalah negatif setengah pi. Jadi selisihnya ini adalah setengah pi radian. Sehingga kalau di soal ini sudut fase awal untuk kapasitor adalah pi per 6. Untuk menentukan sudut fase awal dari resistor ini berarti pi per 6 ditambah setengah pi ya. Nanti ketemu nilai sudut fase dari resistornya. Nah jawaban akhirnya ini tinggal digabungkan ya Sobat 100. Jadi Sobat 100 jawabannya nanti tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan maksimum pada resistor kalikan fungsinya, bisa sinus bisa kosinus. Ini yang di dalam kosinus atau sinusnya adalah kecepatan sudut T plus sudut fase awalnya. Ingat ini satuannya dalam satuan volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.